Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan kunci jawaban dari latihan soal nomor 2 berkaitan dengan penggunaan suku bunga tetap atau fix. Suku bunga fix atau suku bunga tetap memiliki 3 buah varian, yaitu bunga flat atau bunga datar. Yang kedua adalah bunga efektif, seperti contoh soal nomor 2 ini. Dan yang ketiga adalah bunga anuitas. Untuk lebih jelasnya berkaitan dengan penggunaan bunga-bunga tersebut, Anda bisa baca artikelnya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Jadi ini merupakan blog saya, dengan mengklik linknya langsung di bawah video ini. Langsung saja, pada soal nomor 2, sebidang tanah akan dibeli dengan harga 100 juta. Karena tidak ada dana, akhirnya pinjam di bank dengan menggunakan bunga efektif sebesar 13% per tahun. Jangka waktu pelunasannya selama 2,5 tahun. Dan yang ditanyakan adalah berapakah besarnya bunga dan besarnya angsuran per bulan yang harus dibayarkan. Langsung saja, di sini saya tulis dulu. Yang diketahui pertama adalah pinjaman. Di sini sebesar 100 juta rupiah. Saya rubah dulu dalam bentuk accounting. Kemudian yang kedua, yaitu suku bunga efektif. Di sini sebesar 13% per tahun. Kemudian yang ketiga adalah periode. Di sini selama 2,5 tahun. Dan yang ditanyakan adalah berapakah besarnya bunga dan angsuran per bulannya. Jadi di sini bunga per bulan. Dan yang kedua adalah angsuran. Kemudian jawab. Nah, karena ini merupakan contoh soal matematika keuangan, maka akan saya kerjakan secara manual dengan menggunakan uraian matematika. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti akan coba kita simulasikan dengan menggunakan tabel simulasi di sebelah kanan ini untuk mempersingkat waktu agar pengerjaannya lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, nanti akan saya buatkan sebuah grafik berdasarkan tabel simulasi ini, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengetahui pergerakan cicilan pokok, bunga, dan pergerakan angsuran tiap periodenya. Langsung saja, untuk menjawab pertanyaan ini, karena di sini yang diketahui adalah pinjaman, suku bunga, dan periode, maka langkah pertama yang kita cari adalah besarnya cicilan pokok. Nah, cicilan pokok ini merupakan pembagian antara pinjaman dibagi dengan periode. Nah, di sini pinjamannya adalah 100 juta rupiah. Dibagi dengan periodenya. Di sini adalah 2,5 tahun. Nah, karena yang kita cari adalah angsuran dan besarnya bunga per bulan, maka periode ini kita jadikan dengan bulan. Sehingga 2,5 tahun dikalikan dengan 12 bulan. Langsung saja kita akan kerjakan dengan Excel. 100 juta, kita klik linknya di sel W10. Dibagi dengan periodenya 2,5 per tahun di W12 dikalikan dengan 12 bulan.
Kita rubah dulu dalam bentuk accounting supaya lebih mudah. Nah, di sini cicilan pokok per bulannya sebesar Rp3.333.333. Jadi ini cicilan pokok per bulannya. Selanjutnya, yang kedua, kita cari besarnya bunga per periode, atau dalam hal ini besarnya bunga pada periode pertama. Jadi bunga periode pertama. Nah, karena yang kita cari di sini adalah penggunaan bunga efektif, maka rumus daripada bunga dengan menggunakan bunga efektif adalah dalam kurung pinjaman dikurangi dengan N-1. N ini merupakan periodenya. Kemudian dikalikan dengan cicilan pokok. Tutup kurung dan dikalikan dengan B. B kecil ini merupakan suku bunganya. Jadi kita masukkan pinjamannya sebesar 100 juta rupiah. Dikurangi, karena ini adalah periode pertama, maka N-nya adalah 1. Jadi 1 dikurangi 1. Tutup kurung, dikalikan dengan cicilan pokoknya, yaitu 3 juta. 333. Kemudian dikalikan dengan suku bunganya. Di sini adalah 13% per tahun. Nah, karena per tahun kita jadikan dengan bulan, maka kita bagi dengan 12. Jadi dalam kurung 13% dibagi dengan 12. Sehingga di sini 100 juta dikurangi. Nah, ini 1 dikurangi 1 adalah 0. Dikalikan dengan cicilan pokoknya, maka hasilnya 0. Kemudian dikalikan dengan 13%, dikalikan 13% dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 0,010833. Nah, langsung saja kita gunakan Excel. Jadi sama dengan 100 juta. Kita klik di sel W10, dikalikan dengan 0,0183. Maka bunga pada periode pertama sebesar Rp1.083.333. Ini saya rubah dulu warnanya agar lebih jelas. Demikian juga dengan cicilan pokoknya. Selanjutnya, untuk yang ketiga, kita cari besarnya angsuran per bulan. Dalam hal ini adalah angsuran periode pertama. Nah, untuk angsuran, ini merupakan penjumlahan antara cicilan pokok ditambah dengan bunga. Jadi ini merupakan penjumlahan cicilan pokok ditambah dengan bunga periode pertama. Cicilan pokoknya langsung saja saya kerjakan. Kita klik di sel W22 sebesar Rp3.333.333 ditambah dengan bunga periode pertama. Jadi bunga periode pertama sebesar Rp1.083.333.
maka besarnya angsuran pada periode pertama sebesar Rp4.416.667. Nah, kalau kita lihat di sini, periodenya ada 2,5 tahun, atau kalau kita jadikan bulan, dia menjadi 30 bulan. Tentu akan lama, akan sulit kalau kita menghitung secara manual. Jadi kalau kita hitung bunga periode kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, demikian juga dengan angsuran periode kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke 30, tentu akan memakan waktu yang sangat banyak. Untuk lebih efisiennya, maka di sini saya kerjakan dengan menggunakan tabel simulasi. Jadi dalam tabel simulasi ini terdiri dari kolom periode. Di sini adalah per bulan tentunya periodenya. Kemudian cicilan pokok, bunga, dan angsuran. Periodenya 2,5 tahun dikalikan dengan 12, jadi menjadi 30 bulan. Dan di sini kita tinggal copy saja. Untuk cicilan pokoknya, langsung kita masukkan sama dengan kita klik di sel W22. Nah, karena cicilan pokok di sini tiap periodenya sama, dari periode pertama sampai dengan periode ke-30, maka kita tekan F4 agar alamat selnya absolut, kemudian enter. Sehingga kita tinggal copy saja ke bawah. Selanjutnya, untuk bunga, kita masukkan rumusnya sama dengan, untuk mencari bunga, kita lihat di sini, pinjaman dikurangi N-1 kalikan cicilan pokok dikalikan dengan suku bunga. Pinjamannya sebesar 100 juta, jadi kurung buka, 100 juta, kita klik di sel W10, tekan F4 agar alamat selnya absolut, dikurangi dalam kurung N, di sini merupakan periodenya. Nah, di sini N-nya adalah periode pertama, maka kita klik di sel AA10, dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan cicilan pokoknya pada periode pertama. Kita klik di sel AB10, kurung tutup, kemudian dikalikan dengan suku bunganya. Jadi suku bunganya adalah 13%. Dibagi 12, jadi kita jadikan dalam bentuk bulan. 13%, kita klik di sel W11, tekan F4 agar alamat selnya absolut, kemudian dibagi 12. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini, bunga pada periode pertama sebesar Rp1.083.333. Kita lihat di sini, bunga pada periode pertama sama hasilnya, berarti jawaban kita benar atau match. Kemudian yang kedua, untuk angsuran, ini merupakan penjumlahan antara cicilan pokok periode pertama ditambah dengan bunga pada periode pertama. Kita lihat besarnya angsuran sebesar Rp4.416.667. Jadi match dengan hitungan manual kita. Sama. Nah, dari sini kita tinggal copy saja ke bawah. Kemudian kita jumlahkan, kita blok semua. Kita
kita pilih auto sum. Nah, kita lihat di sini besarnya cicilan pokok selama 30 periode sebesar 100 juta rupiah. Jadi match dengan hutang awalnya sebesar 100 juta rupiah. Kemudian bunganya totalnya sebesar 16.791.667 rupiah. Dengan demikian, di sini merupakan total angsurannya. Jadi, total uang yang dikeluarkan untuk melunasi hutangnya adalah sebesar 116.791.667 rupiah. Jadi ini merupakan penjumlahan antara total cicilan pokok ditambah dengan total bunganya. Nah, bila kita lihat di sini pada tabel simulasinya, tentu akan sulit bagi kita untuk menganalisa angkanya karena terlalu banyak di sini. Untuk mempermudah, maka saya buatkan tabelnya. Kita blok mulai dari judul kolomnya di cicilan pokok, bunga, angsuran. Kita drag ke bawah sampai dengan periode ke-30. Kemudian pilih insert. Kita pilih tabelnya, grafiknya maksud saya. Saya pilih grafik baris. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita lihat bunga dari periode pertama sampai dengan periode ke-30, dia semakin lama akan semakin mengecil nilainya. Demikian juga dengan besarnya angsuran yang berwarna silver ini. Dia semakin lama akan semakin mengecil jumlahnya. Sedangkan besarnya cicilan pokok, dia relatif flat atau dinyatakan tetap sama. Nah, ini merupakan ciri khas daripada penggunaan bunga efektif. Jadi ciri dari bunga efektif adalah bunga dan angsurannya itu semakin lama akan semakin mengecil. Sedangkan cicilan pokoknya dia akan relatif datar atau sama jumlahnya per periode. Demikian saya kira penjelasan secara singkat berkaitan dengan penggunaan bunga efektif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.